Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 4 November 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Carolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa membaharui gerejamu agar semakin serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini tanggal 4 November, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Meskipun liturgi hari ini berfokus pada Injil Lukas, sebagaimana yang baru saja kita dengar bersama, mendapat penegasan makna dari kehidupan orang kudus yang kita peringati pada hari ini.
Perumpamaan tentang perjamuan besar yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini dimulai dengan sebuah ucapan syukur dari salah satu tamu yang hadir pada perjamuan yang dihadiri Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ucapan ini adalah ungkapan iman dan kerinduan akan kebahagiaan sejati. Yesus kemudian menanggapi kerinduan ini dengan sebuah perumpamaan yang mengejutkan dan menusuk hati. Perumpamaan tentang undangan ke perjamuan besar yang ditolak. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang nilai sebuah undangan dan prioritas dalam hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana kita mendengar dengan cermat sabda Tuhan tadi, maka perumpamaan ini terbagi dalam 3 babak yang saling terkait, yang mencerminkan sikap manusia terhadap panggilan Allah dan juga sikap Santo Carolus Borromeus dalam menanggapi panggilan Allah. Yang pertama, siasat berdalih. Tuan rumah dalam perumpamaan ini telah mempersiapkan segalanya. Ia mengundang para tamu terhormatnya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua sepakat mencari alasan untuk menolak undangan agung itu. Aku baru membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Kepentingan materi properti. Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Kepentingan bisnis atau pekerjaan. Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Kepentingan relasi duniawi, kenyamanan. Ketiga alasan ini meskipun tampak logis secara duniawi, menunjukkan satu masalah mendasar. Mereka menempatkan urusan dunia di atas undangan kerajaan Allah. Ladang, lembu, dan perkawinan menjadi berhala yang lebih penting daripada persekutuan dengan Sang Tuan. Penolakan ini tidak sopan dan menunjukkan penghinaan. Yang kedua, panggilan untuk mendapat keselamatan itu adalah panggilan universal. Kemarahan tuan rumah yang melambangkan Allah tidak berakhir dengan penolakan. Sebaliknya, kemarahan itu berubah menjadi kemurahan hati yang radikal. Ia berkata kepada para hambanya, "Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang lumpuh, orang buta." Undangan yang semula ditujukan kepada kaum elit dan terpandang, kini dialihkan kepada mereka yang terpinggirkan dan tak berdaya. Ini adalah paradigma kerajaan Allah yang mencari mereka yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Rumahku harus penuh. Ini adalah seruan kerinduan Allah Bapa. Allah tidak ingin ada satupun tempat kosong dalam perjamuan kekalnya. Yang ketiga, teladan dan kesetiaan Santo Carolus Borromeus yang kita peringati pada hari ini. Kisah ini menemukan maknanya dalam hidup seorang kudus yang kita peringati pada hari ini, Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus adalah seorang bangsawan muda yang sangat berkuasa. Keponakannya seorang paus. Ia memiliki segalanya, kekayaan, status, kekuasaan, mirip dengan undangan pertama. Namun ketika ia menjadi uskup agung di Milan, ia melepaskan kemewahan dan jabatan duniawinya. Ia tidak mencari alasan seperti para undangan pertama. Ia menanggapi undangan Tuhan untuk reformasi gereja dengan totalitas. Ketika wabah melanda Milan, banyak bangsawan dan pejabat melarikan diri, mencari alasan untuk tidak datang. Carolus tetap tinggal.
Ia menggunakan seluruh kekayaannya untuk memberi makan orang miskin dan melayani orang sakit. Secara harfiah, pergi ke jalan-jalan dan lorong-lorong kota Milan untuk menjamu mereka yang paling membutuhkan. Carolus Borromeus mengajarkan kita bahwa menanggapi undangan Allah berarti berani meninggalkan apa yang mengikat kita dunia, ladang, lembu, kenyamanan, dan berani melayani mereka yang diabaikan agar rumah Bapa penuh. Perjamuan yang agung itu sudah disiapkan dan undangan itu ada di tangan kita hari ini. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, terutama dalam sakramen Ekaristi. Sekarang pertanyaannya bagi kita, apa ladang, lembu, atau perkawinan kita yang sering kita jadikan alasan untuk menunda atau menolak panggilan Allah dalam doa, pelayanan, atau hidup berkomunitas? Apakah kita bersedia menjadi hamba yang dipanggil untuk membawa masuk orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh ke dalam persekutuan kasih? Marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita mohon kekuatan kepada Allah melalui perantaraan Santo Carolus Borromeus agar kita diberi keberanian untuk membenahi prioritas hidup kita. Jangan biarkan urusan fana membatalkan janji kita dengan kebahagiaan kekal. Tanggapilah undangan Allah dengan bersukacita dan kesetiaan agar kita pantas dijamu dalam kerajaan Bapa. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.